Amerika, Indonesia memang raja ASEAN ketika China. Timnas Indonesia mengayam geprekkan China 1-0. Tadi kehilangan phone, tak bisa masuk nonton di luar aja. Tiba-tiba dapat penalti kita. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan, dia mantap, bahagian tengah pun mantap. Jadi Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan Timnas Indonesia berhasil mencatat kemenangan bersejarah dengan skor 1-0 atas China dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Gol tunggal dicetak oleh Romeni melalui titik penalti, memastikan 3 poin penting bagi Garuda. Kemenangan ini sekaligus membawa Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi, sebuah pencapaian luar biasa yang sangat membanggakan. Tak hanya itu, peringkat FIFA Indonesia juga melonjak dari posisi 122 ke 117. Penampilan solid, strategi matang, dan pergantian pemain yang jitu menjadi kunci kemenangan. Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegah dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Apa komen anda pada perlawanan tadi? Kongsikan di ruangan komen. Yes, Timnas Indonesia ayamkan China. Timnas Indonesia mengayam geprekkan China 1-0. Indonesia bukan setakat menang tetapi sah masuk ke pusingan keempat kualifikasi Piala Dunia. Memang bapalah pertunjukan luar biasa daripada skuad Timnas Indonesia, terutamanya Ricky Kambuaya. Walaupun oleh Romley skor gol, tapi pertunjukan luar biasa daripada Ricky Kambuaya. Bukan itu saja, pertahanan Garuda yang cukup mantap dalam perlawanan kali ini dari awal permainan sampai habis. Yang paling best kali ini adalah debut pertama Emil Adero, and dia dapat clean sheet dalam game pertama dia. Hujan juga perlu bagi dekat China sebab defense China yang sangat keras, disiplin dan juga sangat mantap. Tapi geng, misi belum selesai lagi bagi semua peminat Garuda sebab ada lagi satu perlawanan. Mari kita ayamkan Jepang. Respect and tahniah kepada Timnas Indonesia. Saya harap Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Teman-teman, siapa yang nonton ya Indonesia lawan China? Saya sendiri nonton ya. Luar biasa dukungan dari supporter atau masyarakat Indonesia untuk Timnas Indonesia. Kami tadi kehilangan phone, tak bisa masuk nonton di luar aja. Tiba-tiba dapat penalti kita. Harus semangat nih bos, walaupun di luar kita harus semangat. Bismillah. Walaupun sedih teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, enjoy aja lah. Nggak apa-apa. Jauh sikit. Indonesia pasti menang 2-0 nih, bismillah. Amin, amin. Oke, dah jumpa. 2-0. Ya.
Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romania dah cukup untuk memberi kemenangan kepada Timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada Timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Bagi pendapat korang, adakah Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Beritahu sikit. Okey guys, tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada pasukan China dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Romania. Okey, tahniah untuk seluruh pasukan Indonesia, fan-fan pasukan Indonesia. Okey, ini adalah peluang keemasan korang untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lagi lepas ni. Okey, di peringkat yang seterusnya. Kemenangan malam ni sebenarnya memang layak diraihkan oleh pasukan Indonesia tau. Kalau tengok daripada corak permainan pasukan China, mula-mula aku nampak macam okey lah. Selepas kena 1-0 dah China main dah tak berapa nak best sangat lah. Second half China main tak berapa nak bagus sangat. Susah nak tembus bahagian pertahanan pasukan Indonesia sebenarnya. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap, jadi China susah untuk mengaturkan serangan ke arah pasukan Indonesia. Indonesia lebih banyak mengatur permainan pada second half. Itu kelebihan Indonesia lah yang aku nampak. So nak cakap apa lagi, tahniah untuk pasukan Indonesia. Semoga Indonesia maju terus ke hadapan. Okey, so daripada Malaysia, okey, salam serumpun yang aku ucapkan. Semoga Indonesia berjaya. Okey, Gulak Indonesia terbaik. Timnas Indonesia bikin China ketar-ketir. Apa benda ni weh? Okey guys, hari yang ditunggu-tunggukan telah tiba. Timnas D wajib menang Indonesia versus China. Semalam abang gak bisa tidur kerana gak sabar pengen merasakan pertandingan di GBK nanti. Sejauh ini pengalaman di Jakarta menyenangkan geng. Teman-teman di sini ramah-ramah dan perhatian banget sama gue. Respect. Tapi malam ini pasti lebih luar biasa lagi pengalamannya. Dari segi permainan, menurut abang Indonesia sudah siap. Emil Aguero bisa menggantikan posisi Martin Paes. Lini pertahanan kalau pakai duet Itzes, Rino dan Hafner pasti gak terkalahkan. Kombinasi gelandang Tom Hay dengan Pelopussi automatic solid banget. Back kiri Verdong dan back kanan Kevin Dix. Serang oleh Romane di tengah, Rafael Street di kiri dan Iggy di kanan. Dan yang terpenting, supporter Garuda yang akan menggegarkan China di GBK nanti. Abang juga akan bersama semua teman untuk mendukung timnas. Pasti seru. Ini bukan pertandingan yang mudah, tapi abang berdoa agar Indonesia bisa menang setidaknya 1-0. Gimana geng? Apakah kalian akan berada di GBK dan apa tebakan game? Komentar di sini. Dengan kekalahan Bahrain, Timnas Indonesia resmi melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Teman-teman semua, saya menonton ya Timnas Indonesia lawan Cina ya teman-teman. Tapi karena saya tidak langsung bikin video, karena yang pertama saya radang tenggorokan, itu sangat sakit sekali sampai telinga kanan itu ikutan sakit ya teman-teman semua. Dan juga ditambah dengan ya panas, demam yang cukup menyulitkan saya untuk bikin video pada saat itu juga. Maka dari itu saya harus memulihkan keadaan atau kesehatan fisik saya untuk beberapa hari, tidak membuat konten, hingga pada hari ini saya bisa kembali meskipun belum 100% pulih ya teman-teman. Masih radang dan juga panasnya sudah mulai berkurang ya teman-teman semua. Nah, kita melihat bahwa Timnas Indonesia lawan Cina kemarin itu memang sangat-sangat luar biasa sekali. Pertandingannya seru. Ada beberapa momen yang membuat saya itu terpukau. Yang pertama adalah
melihat bagaimana Kambuaya, seorang pemain asal Indonesia Timur yang begitu cerdik, bermain sangat cantik sekali dan memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga membuat para pemain Cina atau pemain pertahanan Cina melakukan kesalahan. Sehingga itu membuahkan sebuah penalti yang berhasil dimanfaatkan oleh striker kita, Oli Romeni. Akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Dan ini sekaligus memastikan Indonesia berhasil melaju ke round 4 atau fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan momen yang kedua adalah ketika pada saat penalti itu kan pasti pemain dari Cina akan mengintimidasi. Nah, perannya Kapten Indonesia Jai Itzes itu sangat luar biasa. Berhasil mengepran atau berhasil mengelabui para pemain Cina, dan kapten kita memikul beban intimidasi yang dilayangkan oleh para pemain Cina kepada Jai Itzes. Seolah-olah Jai Itzes lah yang akan mengambil penaltinya. Tapi setelah semuanya tenang, para pemain Cina kembali ke posisi, baru bola itu diserahkan ke Oli Romeni. Itu sontak membuat kita sebagai pendukung juga, wow, tidak habis pikir dengan langkah seperti itu. Dan tentu saja momen yang berikutnya adalah permainan tiki taka antara Oli Romeni dan juga saya lupa yang nomor 7 ini, yang striker ini. Waduh, itu sangat luar biasa sekali. Saya lupa namanya ya. Minta maaf ya teman-teman semua, saya lupa namanya. Padahal tadi saya itu sangat luar biasa sekali. Dan juga saya juga melihat bahwa ada di momen-momen tertentu di mana Justin Hubner mencoba untuk memprovokasi pemain Cina, tapi langsung dimarahi oleh sang kapten kita. Itu momen-momen yang buat saya tidak akan lupa bagaimana perjuangan timnas Indonesia. Nah, teman-teman semua, tentu saja Indonesia akan masuk ke fase keempat, di mana akan bertemu dengan negara-negara dari Arab. Kita berharap bahwa Indonesia harus berusaha keras di fase keempat ini untuk kalau bisa itu langsung juara grup, agar tidak terjadi lagi yang namanya kecurangan, teman-teman semua. Harapan kita adalah Indonesia bisa mendapatkan peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Karena tinggal sedikit lagi langkah Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026. Itu sebuah kebanggaan kita. Nah, teman-teman semua, apa yang akan kalian lakukan kalau timnas Indonesia, timnas kita berhasil lolos ke Piala Dunia? Tulis di kolom komentar. Peace.